suasana toleransi keberagaman itu harus kita jaga dan ini menjadi tantangan. Bung Erik mencantumkan Angkatan Muda sebagai salah satu wadah yang perlu diberikan apresiasi ucapan terima kasih. Welcome to Golden Key, the history of First Tiberias Podcast. Golden Key Podcast MG Pencapaian Tiberias 1, Scene 5, Take 2. Sahabat muda penonton setia Golden Key Podcast. Ketemu lagi dalam episode kelima, di mana kita masih membahas sejarah cabang Tiberias 1. Kehidupan masyarakat Maluku, sejarah itu jarang sekali ditulis, tetapi lebih sering dituturkan. Untuk itu, sejarah juga sering dituturkan dari generasi ke generasi. Untuk menjaga validitas atau keakuratan dari sejarah itu sendiri, maka hadir dalam episode kelima pelaku sejarah dari perjalanan cabang Tiberias 1, Bung Erik van Room sebagai mantan ketua cabang. Selamat malam Bung Erik, salam kasih. Selamat malam Bung Alan, salam kasih. Bung Erik, ini agak perkenalannya tidak terlalu panjang dan kaku, maka dalam penuturan sejarah akan lebih lengkap jika perkenalkan diri juga dituturkan langsung oleh pelaku sejarahnya. Untuk itu kesempatan saya berikan kepada Bung Erik untuk memperkenalkan diri sekaligus menuturkan sejarah bagaimana Bung Erik dulu memimpin cabang Tiberias 1. Terima kasih Bung Alan. Saya perkenalkan, nama saya Erik van Room. Dalam kaitan dengan organisasi, saya pernah menjadi pengurus bidang 2 pada Ranting Maranatha, ketua bidang 2, dan kemudian menjadi sekretaris bidang 2 pada cabang Tiberias 1 dan dilanjutkan dengan ketua bidang 2 pada cabang Tiberias 1 dan kemudian menjadi ketua cabang 2 periode, yaitu periode tahun 2013 hingga 2016 dan kemudian periode tahun 2017 hingga periode tahun 2021. Bung Erik memiliki perjalanan yang panjang di Angkatan Muda. Tentu Bung Erik juga memiliki potret yang lengkap terkait dengan cabang Tiberias 1, di mana memang dalam 2 periodisasi kepemimpinan Bung Erik membawa cabang Tiberias 1 sebagai nakoda. Kira-kira bagaimana Bung Erik punya tanggapan terkait dengan dinamika pelayanan cabang Tiberias 1 pada saat Bung Erik menjadi ketua cabang dari tahun 2013 sampai 2020, Bung? Baik, terima kasih. Jadi memang setiap fase itu ada tantangan pelayanan tersendiri dan saya waktu menjabat sebagai pimpinan cabang Tiberias 1 pada masa itu kami baru saja kembali dari pengungsian pasca konflik kemanusiaan yang terjadi dan pada waktu itu dalam tantangan pelayanan kami berupaya sedemikian mungkin untuk kembali bisa mengaktifkan ranting-ranting yang vakum kemudian juga bagaimana bisa mengkonsolidasi terkait dengan keanggotaan supaya aktivitas ranting-ranting itu terus bisa berjalan dengan baik dan seluruh program-program yang boleh dicetuskan dalam agenda-agenda legislatif itu bisa dijalankan pada waktu itu. Dan memang itu tidak mudah karena memang kondisi pada waktu itu memang ranting-ranting diaspora sehingga kadang-kadang kita melakukan seluruh aktivitas pelayanan harus berekspansi keluar ke wilayah-wilayah pelayanan yang di luar di Paso, di Latiri, bahkan sampai di kota. Dan proses itu terus kami lakukan dan puji Tuhan eksistensi dari Angkatan Muda Cabang Tiberias sampai sekarang ini masih terus berjalan di fase itu. Ya, Bung Erik, memang setiap perjalanan itu punya tantangan tersendiri. Dan memang pada saat Bung Erik menjadi ketua cabang juga, tantangan itu selalu hadir beriringan dengan peluang, Bung. Pada saat menjadi ketua cabang, Bung Erik juga diberikan kepercayaan rangkap juga karena Bung Erik sebagai aparatur sipil negara di pemerintah Kota Ambon pada saat itu diberikan kesempatan sebagai penjabat kepala desa Poka yang notabene-nya wilayah pelayanannya itu juga merupakan wilayah pelayanan dari cabang Tiberias 1.
Bung Erik bagaimana menyikapi peran-peran ganda tersebut membagi diri dalam proses pelayanan sebagai ketua cabang maupun sebagai penjabat kepala desa Poka? Terima kasih Bung Alan. Jadi memang di masa priorisasi kedua, selain jadi ketua cabang, saya juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi kepala desa ya, pemimpin pejabat kepala desa, pemimpin di desa Poka di mana cabang Tiberia 1 itu berada, dan saya kira ini sesuatu yang tidak mudah sebab harus bisa melakukan dua aktivitas ya dengan seluruh dinamika yang berbeda, tapi pada prinsipnya bahwa apa yang sudah menjadi tanggung jawab itu harus bisa kita lakukan secara baik. Dalam konteks itu ya, dalam kapasitas sebagai kepala desa, pejabat kepala desa, saya harus bisa bersinergi ya, bermitra dengan komponen, salah satu komponen terpenting di desa yaitu angkatan muda, dan pada waktu itu saya berusaha untuk membangun relasi secara baik dengan pengurus cabang, tapi juga dengan pengurus ranting supaya bisa memberikan yang terbaik dalam tanggung jawab bersama ya kepada generasi muda yang ada di Desa Poka pada waktu saya menjadi kepala desa, dan juga di Angkatan Muda Cabang Tiberia 1. Dan perlu Bung Alan ketahui sendiri bahwa dinamika pelayanan pada waktu itu memang sangat menantang, sebab kita sendiri tahu bahwa kondisi Desa Poka atau kondisi Cabang Tiberia 1 itu kan yang pertama berada di wilayah lingkar kampus ya, dan menjadi epicentrum pendidikan Universitas Patimura, dan pasti sudah barang tentu begitu banyak anak-anak muda yang berproses dalam pendidikan di tempat ini, dan mereka juga akan terlibat di angkatan muda ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa dengan dinamika sosial yang terjadi bisa saja ada seluruh aktivitas negatif yang dilakukan oleh generasi muda itu ya. Misalnya ada yang judi, miras, narkoba, dan seks bebas. Nah, bagaimana tantangan persoalan sosial itu harus kita bisa hadapi secara bersama, dan menurut hemat saya pemerintah desa sendiri perlu ya melakukan satu aktivitas secara bersama dengan angkatan muda supaya minimal persoalan-persoalan yang pemuda yang tadi terjadi di Desa Poka itu bisa diminimalisir, sehingga potensi angkatan muda ini bisa terus menjadi orang-orang muda yang bisa berkarya untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi juga desa dan jemaat yang kita cintai. Memang itu tidak mudah sebab saya kira sangat luar biasa bagaimana teman-teman angkatan muda dari tataran ranting sampai cabang memainkan peran yang strategis ya dalam koordinasi bersama untuk bisa melakukan yang terbaik lewat sentuhan-sentuhan kegiatan yang positif. Dan puji Tuhan bahwa ya, sampai saya menjadi pejabat selesai dan juga menjadi ketua cabang selesai, hal-hal yang berdampak negatif bagi generasi muda itu bisa diminimalisir. Waktu itu Bung Erik tidak mengalami kesulitan membagi diri begitu, membagi waktu, karena tugas pelayanan ini kadang kan tidak kenal waktu, Bung. Kira-kira bagaimana? Iya, benar sekali. Memang waktu itu pasti sangat diperlukan ya untuk melakukan seluruh tanggung jawab yang dianugerahkan baik di angkatan muda tapi juga di pemerintah ya. Tetapi menurut saya ketika kita sudah dikasih tanggung jawab, maka apapun yang terjadi kita harus bisa melakukan yang terbaik. Dan saya bersyukur sebab saya tidak bekerja sendiri, sebab ada dalam kapasitas sebagai pejabat kepala desa ada staf yang juga sangat all out bekerja, tapi juga ketika menjadi ketua cabang ada pengurus cabang yang luar biasa yang juga memainkan peran mereka secara baik dalam melihat tanggung jawab bersama, sehingga puji Tuhan waktu bisa saya bagi dengan baik, dan apa yang menjadi tanggung jawab yang diamanatkan oleh angkatan muda tapi juga oleh pemerintah kota bisa saya lakukan dengan baik dan lewat pertolongan Tuhan, walaupun memang ya tidak sempurna ya, tetapi semua yang bisa saya lakukan itu karena memang
Tuhan yang memberikan kepada saya kekuatan untuk bisa melakukan yang terbaik dalam tanggung jawab dengan waktu yang Tuhan anugerahkan. Ya, Bung Erik, memang penyertaan Tuhan bagi tugas dan tanggung jawab pelayanan ini senantiasa kita rasakan. Dan memang kehadiran Bung Erik di sini juga untuk melengkapi referensi kita soal sejarah perjalanan cabang kan, karena memang tanggung jawab pelayanan cabang ini bukan saja ketika kita ada di wilayah pelayanan kita di Poka, tapi juga tanggung jawab pelayanan ini terus berjalan. Bahkan ketika dulu kita berada di pengungsian, Bung Erik. Dan memang tugas dan tanggung jawab pelayanan ini seakan-akan memang tidak pernah mati, Bung. Walaupun pada saat itu kita tersebar di wilayah pengungsian yang ada di Kota Ambon. Kita juga ingin tahu, Bung, kira-kira waktu pada saat itu bagaimana kepengurusan di cabang ini menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan, walaupun pada saat itu Bung Erik belum menjadi ketua cabang. Tetapi untuk menambah referensi kita ingin Bung Erik memberikan sedikit komentar terkait hal itu. Baik, terima kasih Bung Alan. Jadi memang saya besar di Angkatan Muda Ranting Maranatha dan kita mengalami hal yang sama juga dengan ranting yang lain lewat peristiwa kemanusiaan yang terjadi dan kita harus eksodus, kita harus mengungsi ya ke wilayah-wilayah di Kota Ambon dan baik itu di Paso, di Lateri, di Halong atau bahkan di dalam kota. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berorganisasi, terus melakukan seluruh aktivitas pelayanan semaksimal mungkin. Saya ingat waktu itu kita lebih prioritas untuk bisa melaksanakan ibadah ya, ibadah ranting. Kemudian setelah ibadah kita konsolidasi ya, anggota-anggota yang mungkin dengan tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian kita melakukan penguatan kapasitas supaya mereka juga percaya kepada organisasi ini untuk terus menjadikan mereka orang-orang yang terbaik. Dan proses itu terus kita lakukan dan puji Tuhan setelah kita kembali ke sini ya kita ada dalam kepengurusan cabang Tiberias 1 dan proses ini terus kita lakukan. Ya, perlu Bung Alan ketahui sendiri bahwa ketika kita balik ke sini ada ranting yang vakum ya, yang tidak aktif. Saya ingat itu kan dulu kita 9 ranting ya di cabang Tiberias 1, ada 4 ranting yang vakum ya akibat dari konflik kemanusiaan. Ada ranting Kerit, ranting diaspora, ranting Soar, dan kemudian ranting Eklesia. Itu 4 ranting yang vakum ya, dan kemudian kami pengurus cabang punya strategi bagaimana ranting yang aktif yaitu Solapide pada waktu itu bagi anggota ranting di ranting yang vakum itu kami sarankan merekomendasikan untuk terlibat di ranting Solafide ya pada waktu itu dan puji Tuhan sekarang cabang Tiberias tetap memiliki 5 ranting dan menurut hemat saya perkembangan cabang Tiberias sekarang ini sudah sangat luar biasa dengan seluruh aktivitas yang mereka lakukan di masa kepemimpinan saya dan saya amati dari luar setelah tidak lagi menjadi ketua cabang, perkembangan cabang Tiberias 1 di bawah kepemimpinan Bung Alan ya ini sudah mengalami progres yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini terus dilakukan sebab kita punya tujuan yang satu, bagaimana menyatakan kabar sukacita Tuhan lewat organisasi Angkatan Muda ini. Bung Erik, mungkin kesehatian kita dalam membangun cabang ini tanpa disadari hari ini kostum kita hampir sama, Bung. Siap. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki semangat yang sama untuk terus menggelorakan pelayanan di cabang Tiberias 1. Dan memang saya sangat yakin sungguh bahwa tantangan itu selalu hadir bersamaan dengan peluang, Bung. Di mana ketika dulu cabang Tiberias 1 pernah juga berada di wilayah pengungsian, tetapi tugas-tugas tanggung jawab pelayanan tetap bisa dilaksanakan. Hari-hari ini, sosial media ini juga seperti pedang bermata dua. Dia hadir sebagai sesuatu yang memberikan tantangan, Bung, tetapi juga ada peluang di sana. Dan dari cabang Tiberias 1 juga turut mengambil itu sebagai sebuah peluang, di mana sosial media ini digunakan sebagai alat untuk pekabaran Injil. Karena memang di mana saja mungkin orang bisa mengabarkan Injil ya, Bung Erik ya. Dan bagaimana tanggapan Bung Erik terkait dengan penggunaan sosial media, baik channel YouTube maupun Instagram yang kita bangun di cabang untuk sebagai media untuk pekabaran Injil. Baik, terima kasih. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita ada di era digitalisasi dan
mau tidak mau kita harus menggunakan multimedia ini sebagai sarana ya. Tergantung kalau ini dari sisi positif ya saya kira cukup baik, tapi ada juga yang dari sisi negatif. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Angkatan Muda Cabang Tiberias 1 lewat kegiatan ini ya, podcast ini menunjukkan bahwa bagaimana multimedia ini digunakan secara baik, secara efektif ya, untuk melakukan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pekabaran Injil ya. Dan oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan ini ya ini juga mungkin sesuatu yang menjadi contoh ya bagi mungkin saja bagi organisasi yang lain atau juga bagi pemerintah ya, karena memang proses sosialisasi lewat media ini menurut saya jauh lebih efektif. Kita belajar dari pengalaman bahwa karena kurang informasi sehingga kadang-kadang terjadi dinamika sosial ya, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat itu akibat dari orang tidak memahami terkait dengan multimedia ini. Dan saya perlu cerita sedikit bahwa hal ini pernah terjadi di Desa Poka ya, atau di wilayah pelayanan cabang Tiberias 1, di mana pernah terjadi konflik sosial ya akibat dari orang tidak menggunakan media sosial ini secara negatif ya. Dan saya kira kita mengevaluasi bahwa ternyata hal ini kalau digunakan secara baik ini akan memberikan faedah yang baik bagi masyarakat ya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Angkatan Muda Cabang Tiberias 1 lewat penggunaan medsos untuk pekabaran Injil ini sangat baik sekali, karena memang di program ini ya menghadirkan orang-orang yang penting ya, tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh yang berkualitas, sehingga dari apa yang disampaikan itu bisa menjadi spirit, bisa menjadi referensi, menjadi kekuatan bagi semua kader Angkatan Muda, lebih khusus di cabang Tiberias 1, untuk bisa mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki ya, minimal bisa menjadi pemimpin hebat nanti setelah mereka selesai berproses di organisasi ini. Jadi luar biasa, saya perlu memberikan apresiasi pada cabang Tiberias 1 yang menggunakan multimedia ini sebagai sarana untuk beritakan kebenaran Injil ya lewat media sosial. Dan saya kira ini kan nanti dilihat oleh seluruh masyarakat, dan hal-hal positif saya kira ini menjadi catatan tersendiri bagi orang-orang yang menonton. Sahabat muda penonton kita yang terkasih, podcast ini bukan hanya menghadirkan sejarah Bung Erik, tapi kita juga coba untuk memberikan inspirasi, dan kehadiran para narasumber ini berusaha untuk juga memotivasi. Dan memang dalam sejarah perjalanan Bung Erik secara pribadi, mungkin Bung Erik memiliki pengalaman-pengalaman iman ketika terjun dalam angkatan muda, dan bagaimana Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan Bung Erik, bisa berbagi bagi kita semua sahabat-sahabat muda, sehingga menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita juga sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan Bung Erik. Baik, terima kasih Bung Alan. Jadi memang seperdua hidup saya ini ya sudah saya korbankan untuk angkatan muda. Saya ingat saya mulai berangkatan muda itu sejak saya berumur 15 tahun. Dan itu kalau tidak salah sekitar tahun 90. Dan kalau dihitung sudah hampir 30 tahun saya terlibat di organisasi Angkatan Muda. Saya pernah ditawar untuk terlibat di organisasi yang lain, tapi saya lebih memilih berproses atau berorganisasi di organisasi Angkatan Muda, sebab menurut hemat saya organisasi Angkatan Muda ini organisasi yang murni melayani. Saya fokus di organisasi Angkatan Muda, dan saya kira kita semua ya punya harapan ke depan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan lewat organisasi ini, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita ya. Ada yang menyampaikan begini Bung Alan, bahwa keringat itu tidak pernah jatuh sia-sia. Pasti Tuhan akan memperhitungkan semua itu. Dan saya punya teman ya yang kebetulan juga sekarang sekretaris cabang, Bung Ucok. Itu kalau boleh tanya Bung Ucok, saya sering datang berdoa di gereja
waktu itu kita masih mengungsi di Lateri ya, di Lateri. Saya selalu datang bertemu Bu Ucok, saya bilang, Bung, saya mau datang berdoa saja minta dari Tuhan. Berkat dari Tuhan, berkat pekerjaan. Dan Bung Ucok selalu buka pintu dan saya masuk berdoa. Hanya 1 menit saya cuma bilang, Tuhan berikan saya berkat pekerjaan, amin. Dan ternyata Bung Alan tahu sendiri, beberapa waktu kemudian Tuhan menjawab itu. Dan saya puji Tuhan, apa yang saya lakukan di Angkatan Muda tidak sia-sia, dan saya dapat pekerjaan, dan apa yang Tuhan berikan itu memotivasi saya untuk terus memberikan seluruh hidup saya kepada organisasi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bung Erik, ini ada satu hal yang kita sangat tertarik Bung Erik, karena memang kesungguhan hati Bung Erik ini terhadap Angkatan Muda ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan kalau Bung Erik dalam perjalanan seseorang yang mungkin dia ketika dia studi sarjana misalnya, pada saat dia menyusun skripsi, itu terkadang di lembar ucapan terima kasihnya itu dia dedikasikan untuk orang-orang terkasih. Orang tua misalnya, keluarga, atau ada juga anak-anak muda yang terkadang menuliskan nama pacarnya. Tetapi pada dokumen skripsi Bung Erik itu ternyata Bung Erik mencantumkan Angkatan Muda sebagai salah satu wadah yang perlu diberikan apresiasi, ucapan terima kasih. Kira-kira seberapa melekat Angkatan Muda bagi Bung Erik sampai Bung Erik mau mencantumkan Angkatan Muda di dokumen skripsi Bung Erik ya? Benar sekali Bung Alan, memang di skripsi saya itu kan ada ucapan terima kasih. Dan saya sendiri patut menyampaikan terima kasih kepada organisasi Angkatan Muda Gereja Besar Maluku yang membesarkan saya sehingga saya bisa melakukan banyak hal. Saya jujur mengatakan bahwa saya besar di Angkatan Muda, saya tahu banyak hal di Angkatan Muda, dan ketika saya selesai studi, saya harus berterima kasih kepada Tuhan dan kepada organisasi ini yang membesarkan saya. Bung Erik punya perjalanan di Angkatan Muda ini kan kalau dibilang tidak singkat. Karena memang hampir 30 tahun bertumbuh di dalam Angkatan Muda. Tapi setiap kader itu kan, bahkan hari ini Bung Erik sampai jadi pengurus daerah ya. Tapi setiap kader itu kan bertumbuh dari tingkat ranting dulu Bung. Dan memang Ranting Maranatha ini merupakan tempat di mana Bung Erik berlabuh pertama. Nah, jadi kita ingin tahu kira-kira bagaimana tanggapan Bung Erik terkait dengan dinamika pelayanan Ranting Maranatha dari waktu ke waktu. Bahkan sampai saat ini masih jadi pengurus daerah, Bung Erik juga masih sering turun lihat teman-teman yang ada di Ranting Maranatha. Ya, benar sekali. Jadi saya dan beberapa kader terbaik Maranatha itu kita besar di Angkatan Muda Ranting Maranatha, dan kita punya tanggung jawab untuk selalu turun ya, selalu terlibat, bagaimana memberi spirit kepada adik-adik di Ranting supaya mereka terus bisa melakukan yang terbaik bagi Ranting Maranatha. Dan saya cerita tentang Ranting ini bahwa memang tidak mudah ya Ranting Maranatha. Kita juga mengalami turbulensi dalam pelayanan di mana kadang-kadang fluktuatif terkait dengan tantangan pelayanan. Bung Alan sendiri tahu bahwa wilayah pelayanan ini Maranatha ini kan dia bersentuhan dengan saudara di sebelah ya, sehingga suasana toleransi keberagaman itu harus kita jaga, dan ini menjadi tantangan. Tapi itu juga menjadi peluang bagi organisasi ini untuk bisa bereksistensi secara eksternal, untuk menunjukkan Angkatan Muda Maranatha sebagai angkatan muda yang bisa berkontribusi untuk menjaga toleransi hubungan secara bersama. Dan kita juga pernah mengalami harus mengungsi di Paso, di berbagai tempat ya, dan semangat itu terus kita jaga walaupun kita tinggal di tempat yang berbeda, tapi kita berkumpul kembali dan kita terus memulai aktivitas ibadah. Dan saya ingat waktu itu mungkin pasca konflik kemanusiaan, ranting yang aktif lebih awal itu Ranting Maranatha. Saya ingat dulu ya ada teman-teman dari ranting lain juga turut bergabung dengan Ranting Maranatha sebelum ranting mereka itu aktif kembali. Dan kemudian kita pulang ke Poka, tetapi ada teman-teman anggota juga yang masih tinggal yang sudah tinggal menetap di wilayah pelayanan
di luar ya, tetapi mereka tetap menjadi anggota di Ranting Maranatha, dan proses ibadah itu terus kita lakukan walaupun kita harus berjalan ke Pasok, kita harus berjalan ke Halong ya, kita terus melakukan kebersamaan itu, dan puji Tuhan sampai sekarang itu terus terjaga. Dan dari situlah kita berusaha melakukan yang terbaik lewat peran-peranan tanggung jawab yang kita miliki ya, baik ketika dipercayakan menjadi pengurus, maka kita harus bisa melakukan yang terbaik di kepengurusan waktu di Ranting Maranatha itu, dan puji Tuhan saya dipercayakan ya untuk menjadi ketua cabang ya, dan saya bersyukur sekali bahwa Ranting Maranatha yang membesarkan saya, dan saya kemudian menjadi pengurus cabang dan ketua cabang, kemudian sekarang sudah menjadi pengurus daerah, dan sekarang kan kita tahu sendiri bahwa cabang Tiberias sudah diambil alih ya pemimpin yang berikut, yaitu Bung Alan Farfar. Ya Bung Erik, ini cerita soal Ranting Maranatha ini memang menarik, dan memang ranting-ranting yang ada di cabang Tiberias 1 ini kan kita rata-rata berada di wilayah pelayanan di mana mungkin berbeda dari teman-teman angkatan muda yang lain, karena kita punya ranting yang hidup di tengah komunitas yang beragam Bung Erik, dan memang terlalu kerdil ketika kita hanya menjadi garam dan terang dunia bagi teman-teman kita saja yang mungkin pemuda Kristen, tetapi kita juga bisa menjadi garam dan terang dunia bagi setiap orang yang berada di sekitar kita, bahkan dunia yang sangat kompleks ini di mana sangat beragam. Khususnya kita berada di wilayah Poka yang kalau kita mau bilang keberagaman kita bukan hanya dari sisi banyak teman-teman dengan latar belakang agama yang berbeda, tapi juga suku bangsa yang berbeda, karena Kota Ambon ini sendiri sebagai pusat dari Provinsi Maluku, dan Poka dengan potret keberadaan Poka yang berada di pusat pendidikan Bung Erik. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak juga kader-kader angkatan muda yang bahkan bukan kader tapi pemuda Kristen yang ketika datang studi ke Ambon, ke Maluku, dan dia masuk dan terlibat di angkatan muda. Kira-kira Bung Erik, tadi kita sudah berbicara banyak soal sejarah cabang Tiberias 1, bahkan Bung Erik sudah memberikan inspirasi bagi teman-teman. Tapi kira-kira kita juga mau tahu Bung Erik, harapan Bung Erik bagi cabang Tiberias 1 yang posisinya ini kalau mau dibilang berada di Desa Poka yang berada di epicentrum dari kota ini dan menjadi pusat pendidikan. Kira-kira harapan Bung Erik bagi cabang Tiberias 1 seperti apa? Ya, baik. Jadi memang saya kira cabang Tiberias 1 memiliki tantangan pelayanan yang sangat kompleks ya, di mana seperti tadi Bung Alan sampaikan bahwa kita adalah rumah di mana kemajemukan itu hadir di rumah kita ya, di cabang Tiberias 1. Itu begitu banyak pemuda gereja yang dari berbagai daerah datang ke sini, dan mereka mau tidak mau harus terlibat di organisasi ini. Dan menurut hemat saya ini tantangan ini hendaknya dia dijadikan sebagai peluang ya, sebagai spirit untuk mengembangkan organisasi ini. Dan oleh karena itu saya kira saya patut memberikan apresiasi kepada pengurus cabang dan juga ranting-ranting di cabang Tiberias yang membuka diri bagi siapapun yang untuk terlibat di organisasi ini, bahkan selalu melakukan sentuhan-sentuhan kegiatan yang positif ya, dalam kolaborasi bersama dengan pemerintah desa untuk menjaga keharmonisan, kemudian kebersamaan di wilayah pelayanan cabang Tiberias 1, dan itu sesuatu yang tidak mudah ya. Dan saya kira kalau ini terus dilakukan dengan baik lewat kegiatan-kegiatan sentuhan kegiatan yang positif yang memberikan manfaat bagi tatanan kehidupan kita di Poka, tapi juga aktivitas kegiatan-kegiatan yang positif dalam kaitan dengan meminimalisir persoalan negatif yang tadi di awal saya sampaikan, ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan oleh karena itu saya kira bagaimana Bung Alan dan teman-teman pengurus cabang ini bisa memainkan peran secara baik ya,
dalam melakukan aktivitas itu, dan saya yakin bahwa lewat kemampuan yang dimiliki ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan ketika proses ini bisa dilakukan dengan baik, teman-teman kita yang dari luar yang terlibat di cabang Tiberias 1 ini akan menceritakan tentang hal-hal yang positif, bahkan menjadi sesuatu yang berguna bagi proses pengembangan mereka ke depan, kalaupun nantinya mereka akan menjadi pemimpin di daerah asal mereka. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus menjaga lewat peran-peran angkatan muda, cabang, kita terus menjaga soliditas dan kebersamaan kita, ya, toleransi kita di Desa Poka yang pluralisme, ya, multi etnik, multikultural, dan ini menurut hemat saya menjadi sebuah bukan tantangan tetapi sebuah peluang untuk mengembangkan potensi, mengembangkan desa yang kita cintai, tapi juga organisasi yang punya Tuhan ini ke arah yang Tuhan kehendaki sesuai dengan moto dari Angkatan Muda, kamu adalah garam dan terang dunia. Bung Erik memang luar biasa, memang dalam berbagai peran tentu banyak pengalaman, sehingga Bung Erik berbagi dengan kita di malam hari ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak sekali hal-hal menarik yang kita gali dari narasumber kita yang hadir di saat ini, Bung Erik, yang juga merupakan, kalau dibilang mantan ketua cabang, Bung ini adalah mantan ketua cabang terakhir, karena setelah Bung Erik sampai saat ini masih ada kepengurusan yang aktif. Dan memang proses berangkatan muda ini adalah sebuah proses bukan hanya transfer pengalaman, Bung, tapi juga transfer nilai-nilai, dan memang kita diberikan warisan yang luar biasa dari pendahulu-pendahulu kita, Bung. Dan salah satunya juga adalah Bung Erik. Dan hari ini Bung Erik juga akan berbagi bersama semua teman-teman. Dan seperti nama podcast kita, Bung Erik, podcast kita adalah Golden Key, maka Bung Erik juga harus memberikan kata-kata emas sebagai kunci dari perjumpaan kita di malam hari ini yang turut menginspirasi semua teman-teman kita. Baik, terima kasih Bung Alan. Jadi memang podcast di kesempatan ini dalam kata kunci saya hanya menyampaikan kata yang sederhana saja. Jadi kan pasti kita semua yang berorganisasi di Angkatan Muda ini kan akan menjadi pemimpin, ya. Dan motivasi yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah pemimpin yang luar biasa. Saya ulangi ya Bung Alan, pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang sedikit berbicara atau sederhana berbicara, tetapi hebat dalam bertindak. Kenapa demikian? Karena memang di Angkatan Muda ini, kita ini adalah organisasi pelayanan. Sehingga yang menjadi titik kunci daripada kita berorganisasi di Angkatan Muda adalah kita harus melakukan sentuhan pelayanan. Lebih banyak melakukan pelayanan ketimbang kita lebih banyak berbicara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, Bung Alan. Ya. Sahabat muda Golden Key Podcast, tadi seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bung Erik di kata-kata emas penutupnya tadi itu, saya jadi tergugah, Bung Erik, karena memang kita sebagai organisasi yang menghamba, Bung Erik, kita menjadi pemimpin, tapi kita juga dituntut untuk menjadi pelayan. Jadi memang dalam hal itu kita juga bisa menempatkan diri sebagaimana yang perlu, karena kita tidak sepenuhnya hanya tunjuk-tunjuk saja, tetapi bisa merangkul teman-teman. Bahkan itu sudah dicontohkan oleh Bung Erik dalam tugas rangkap, bukan hanya sebagai ketua cabang, tetapi dalam tugas-tugas rangkap, bahkan dulu sebagai penjabat kepala Desa Poka. Dan sahabat setia Golden Key Podcast, kita telah berada di penghujung dari podcast ini. Kiranya podcast ini senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman semua, agar teman-teman memiliki referensi dalam membangun kehidupan ke depan yang lebih baik. Dan untuk itu saya mengajak teman-teman semua, tonton terus podcast kita dan tunggu kami di podcast selanjutnya. Demikian podcast hari ini bersama saya Alan Farfar. Saya Erik Van Drum. Ingat selalu moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. The History of First Tiberias Podcast.